So everybody sing it louder, everybody lift it higher, give your praises to the King. We raise, yeah we raise, all our praise to the name of the Lord. 1, 2, 3, let's go. Everybody! So everybody sing it louder, everybody lift it higher, give your praises to the King. Everybody, yeah. Everybody sing it louder, everybody lift it higher, give your praises to the King. We raise, yeah we raise, all our praise to the name of the Lord. Take me back to the beginning, to the hour and the minute. Oh, when you met me and I gave you my heart, gave you my heart. I gave you everything, and this is where it started. When I heard and when I got it. Oh, I believe in when you set me apart, set me apart. Never the same again. I remember what you've done and all the battles you have won.
sebatas perlu ku datang Tuhan, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Sebatas lagu, tak sebatas perlu ku datang Tuhan, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semua yang hadir pagi hari ini datang dengan penuh kerinduan untuk menyembah Tuhan, amin. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami masih ada pagi hari ini Tuhan di tempat ini, semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kamu tanggalkan segala beban pikiran kami. Kami mau duduk menikmati hadirat-Mu Bapa. Sebab kami percaya dalam hadirat-Mu kami dapat semua yang kami rindukan, yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya.
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari bawa pujian syukurmu di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan. Biar jemaat Tuhan saja yang katakan pujian ini. Ku naikkan. Yes, kami bawa penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku tinggikan, mari angkat tanganmu sama-sama agungkan Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan
Lebih lagi jemaat Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur Engkau selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Yes, Engkau layak dimuliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus itu baik, amin. Mari bebaskan rohmu, kita akan sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yes. Kita percaya bahwa sepanjang minggu ini kita alami kebaikan Tuhan, amin. Sama-sama katakan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesusku. Sama-sama katakan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan. Sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Jemaat Tuhan saja nyanyikan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Katakan hidupku dipenuhi. Amin.
segalanya dalam hidup kita, amin. Haleluya. Kami naikkan syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Katakan tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh-ku kagum akan Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, betapa besar kasih-Mu, sungguh-ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari angkat tangan sama-sama. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Buat adik-adik sekolah minggu yang masih ada di lantai 2, dipersilakan untuk turun karena akan dilayani di bawah di lantai 1. Akan didoakan dan dilayani di bawah. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, pengakuan iman kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Biar jemaat Tuhan saja katakan pujian. Aku biar ini jadi pengakuan imanmu di hadapan Tuhan. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat Tuhan, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kadang-kadang kami gagal mengasihi Engkau Tuhan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan
dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh ya radagara ya radanamu Shiraro ya radagara ya Hina ya radagara hidup kami, kedaulatan-Mu atas kami Tuhan, kami persembahkan. Allah Tuhan dan Raja, Kerajaan-Mu datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nyatakanlah segala perkara, nyatakanlah firman-Mu Tuhan. Selikanlah mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, kami taklukkan hati pikiran kami pada kebenaran firman-Mu, dan sembuhkanlah setiap kami, pulihkanlah setiap kami, sembuhkanlah kami, teburlah kami. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, kami terbuka pada firman-Mu. Berfirmanlah, 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 berfirmanlah. Ya rada karamu sendiri, egala gara ya rada karamu. Biar kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami. Berbicaralah secara pribadi dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu mengerjakan kehidupan dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, Amin. amin. Shalom. Haleluya. Thank you Pak Musik. Puji Tuhan. Oke, ya. Saya lihat ada yang berubah di gereja ini. Ya. Saya nggak tahu, tadi saya melihat apa kira-kira. Oh ternyata layarnya luar biasa ya. Wah ini kalau yang agak jerawat-jerawat sedikit kelihatan ini. Ya. Terima kasih Tante, terima kasih Om Esra, semua tim pelayanan tempat ini, puji Tuhan. Oke, ini minggu ketiga sesuai tema GBI ya. Kita diberikan tema untuk berbicara tentang hidup berbuah. Ya. Hidup berbuah. Ya. Oke. Nah, kenapa harus hidup berbuah?
Yesus dalam banyak perumpamaannya selalu berbicara tentang buah. Betul? Ketika dia berjalan melintasi, lalu kemudian dia melihat ada sebuah pohon ara dan dia mencari buahnya di situ, tapi dia tidak menemukannya. Lalu kemudian dia mengutuk pohon ara itu. Dan pada satu kali dia berikan perumpamaan bahwa di ladang anggur, di pohon anggur, perkebunan anggur, tumbuh pohon zaitun di situ. Pohon ara, tumbuh pohon ara. Pohon ara ini salah tumbuh ternyata. Ya, salah tumbuh, tapi kemudian Yesus mencari buah dari pohon ara itu dan dia tidak menemukan buah itu. Lalu kemudian dia beritahu kepada penjaga kebun itu dan berkata, tebanglah. Lalu kemudian penjaga ini berkata, kasih kesempatan lagi. Ya, apa yang terjadi bahwa dalam kehidupan ini Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Katakan buah. Kenapa demikian? Kejadian 1 ayat 28, kalau kita runut ke belakang lagi berkata, ya Kejadian 1 ayat 28, maka Tuhan memberkati mereka lalu berfirman, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, berkuasa, taklukkan. Beranak cucu di sini bukan hanya sekedar yang jomblo cari pasangan. Ya, beranak cucu di sini bukan sekedar melahirkan anak jasmani. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan be fruitful, berbuah. Tuhan menginginkan buah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak menghasilkan buah. Kalau saya lihat ini buah jeruk ini, ya buah jeruk, wah kayaknya menggiurkan ya. Ya. Nah, buah itu adalah hasil dari kehidupan kita. Buah itu adalah hasil dari apa? Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini. Saya dan saudara harus berbuah. Yesus berkata, jadi hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Kita harus menghasilkan buah. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita berbuah, kita harus berbuah lebat dan tetap. Amin. Jangan hari ini berbuah, besok tidak. Lusa berbuah, buahnya kaci. Kalau mangga kaci enak. Dibikin apa? Itu diraca, taruh lombok, makan dengan ikan bakar. Wah, puji Tuhan, haleluya, sorga so dekat. Oke, nah coba kita lihat bersama. Paulus ketika itu menyurat kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika ini jemaat yang bertumbuh dalam kerohanian mereka menjadi dewasa, tapi banyak tantangan. Tapi kemudian Paulus bersukacita, Paulus bersyukur karena jemaat di Tesalonika adalah buah pelayanannya. Ya, nah kita lihat bersama di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 3. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 3. Muncul di sini enggak ya? Oke. Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu, handphone kudus Bapak Ibu, tablet kudus. Ya, kita baca sama-sama 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 3. 1, 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Di dalam perikop
Ini disebutkan apa? Buah pemberitaan Paulus. Paulus berkata, kami selalu bersyukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Di doa Paulus, jemaat di Tesalonika disebutkan namanya. Paulus membawa doa-doa naik kepada Tuhan dan dia berdoa untuk jemaat di Tesalonika. Saya percaya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan selalu ada di dalam hati gembala Bapak Ibu. Iya kan? Selalu disebut ya ketika Tante Om Esra berdoa terbayang-bayang wajah Bapak Ibu. Ya disebut seperti itulah. Pengembalaan seperti itu. Ya gembala menjaga domba-dombanya dengan apa? Kebenaran firman dan doa. Ya, mereka selalu berdoa untuk kita supaya dalam kehidupan kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Paulus berdoa demikian. Tapi kemudian dalam doa Paulus dia berbangga. Bisakah kita berbangga karena pekerjaan kita? Bisa saja. Tetapi jangan sombong. Ya, kita bisa berbangga dengan pekerjaan kita, tapi jangan sombong. Ya, dia berdoa begini, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi tiap kali Paulus berhadapan dengan Allah Bapa, dia mengingat pekerjaan-pekerjaan yang telah dia kerjakan di jemaat Tesalonika. Dan dia bersyukur bahwa ketika dia mengerjakan pekerjaan pelayanannya di jemaat Tesalonika, maka jemaat Tesalonika menghasilkan buah. Buah apa? Pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Amin. Jadi tidak sia-sia pekerjaan pelayanan Paulus. Dan saya percaya juga di tempat ini tidak sia-sia pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan. Amin. Nah, dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan BIMK, bisa ditampilkan? Ya, enggak bisa di sini. Oh, belum ada. Oke. Ya, dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan BIMK, kalau Bapak Ibu bisa lihat di terjemahan bahasa Alkitab Bapak Ibu, di situ dikatakan begini. Kami selalu bersyukur kepada Allah karena saudara semua, setiap kali kami berdoa kepada Allah dan Bapa kita, setiap Paulus berdoa kepada Bapa, kami selalu mengingat kalian. Kami selalu mendoakan kalian. Kami ingat bagaimana kalian menunjukkan dalam perbuatan bahwa kalian percaya kepada Kristus. Bagaimana kalian mengasihi orang lain sehingga melayani mereka. Dan bagaimana kalian berharap dengan teguh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi dalam terjemahan baru, BIMK menjelaskan bahwa pekerjaan iman itu adalah bahwa kita menunjukkan dalam perbuatan bahwa kita ini percaya kepada Kristus. Berarti perbuatan-perbuatan kita menunjukkan bahwa kita ini mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan katakan dalam Roma 12, kata persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berarti hidup kita adalah milik Kristus. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Sehingga ketika Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa ada tiga hasil buah yang dikerjakan dalam melalui pelayanan Paulus. Yang pertama adalah
bahwa kalian telah menunjukkan iman kalian kepada Kristus lewat perbuatan-perbuatanmu atau lewat pekerjaan-pekerjaanmu. Ini dia yang penting. Ya, bahwa ternyata perbuatan kita, pekerjaan kita biasanya tidak menunjukkan iman kita kepada Kristus. Betul apa betul? Ya, seringkali dalam pekerjaan kita banyak mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa aku begini, kenapa aku begitu? Kenapa usaha pekerjaanku begini, kenapa jabatanku hanya begini-begini saja? Tidak menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, Paulus menyatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa perbuatan-perbuatan mereka ketika dia mendengar dari Timotius itu diutus ke sana, lalu kemudian dia mendengar laporan daripada Timotius dan mengatakan bahwa jemaat di Tesalonika perbuatan-perbuatannya luar biasa. Pekerjaan-pekerjaannya luar biasa. Nah, perbuatan atau pekerjaan di sini dalam bahasa Yunani memakai kata ergon. Katakan ergon. Ergon, apa itu ergon? Perbuatan atau pekerjaan baik. Perbuatan kita tidak menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Keselamatan, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, karena saya dosen, saya suka bertanya. Ya kemarin Sabtu saya ngajar 7 jam. Wow, dari pagi sampai sore 7 jam, 8 jam. Ya puji Tuhan. Ya, Jumatnya saya ngajar 5 jam, luar biasa. Menurut Bapak Ibu, keselamatan adalah tujuan atau awal dari kehidupan rohani kita. Siapa yang menjadi tujuan? Keselamatan adalah tujuan. Atau keselamatan adalah langkah awal kita. Ya? Halo? Yang jawab dapat nilai A. Ya? Awal atau tujuan? Awal. Tapi banyak orang Kristen membuat keselamatan adalah tujuan mereka. Karena terpengaruh dengan iming-iming, saudara harus percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau mati nanti masuk sorga, selamat. Keselamatan selalu berhubungan dengan sorga. Terima upah di sorga. Mati masuk sorga. Tuhan tidak mau seperti itu. Oh ya, saya buktikan. Efesus pasal 2, coba kita lihat. Efesus pasal yang kedua. Efesus 2, jadi dalam kehidupan ini sudah tidak usah ingat-ingat sorga. Karena itu sudah menjadi bagian kehidupan kita yang Tuhan janjikan. Amin. Jadi pengejaran kita bukan sorga lagi. Pengejaran kita adalah ini. Efesus 2 ayat 8. Kita baca sama-sama. 8, 9, 10. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena, ayat 10, ini dia. Kita seringkali berhenti di ayat 9. Sudah selamat, selesai, sampai di situ. Ya, ternyata
Ada tujuan yang harus kita kerjakan kalau kita selamat. Ya, ayat 10 sama-sama kita baca. Karena kita ini buatan Allah, saudara dan saya adalah ciptaan Allah. Amin. Bukan proses evolusi dari monyet menjadi manusia. Bukan, coba lihat kiri kanan. Masih tetap ganteng seperti manusia? Atau cantik? Ada ekornya tidak? Kita ini ciptaan Allah. Amin. Lalu kemudian jatuh dalam dosa. Keselamatan terjadi. Kita lahir baru, kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Setelah itu selesai? Selesai? Tidak. Apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini disiapkan Tuhan setelah kita selamat? Tidak. Pekerjaan baik ini sudah disiapkan Tuhan sejak awal. Kapan sejak awal? Sejak semula. Sejak manusia diciptakan. Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan baik dalam kehidupan kita. Mazmur 139 berkata begini. Sebelum engkau ada, hari-hari hidupmu sudah ditulis dalam kitab-kitabnya. Wow. Firman Tuhan katakan rancanganku bukanlah rancanganmu, betul kan? Tuhan sudah merancang kita untuk supaya mendapatkan masa depan yang cerah, yang gilang, gemilang. Itu sudah dimulai dari mana? Dari sejak awal. Nah, kita lanjut. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam mana? Dalam apa? Pekerjaan baik. Amin. Dia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik. Ergon tadi. Jadi keselamatan ini harus kita kerjakan, harus kita isi dengan apa? Melakukan pekerjaan baik. Itulah pekerjaan iman. Itulah perbuatan-perbuatan yang menandakan bahwa kita percaya kepada Kristus. Jadi apapun yang saudara kerjakan, saudara harus tahu bahwa itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga kita mengerjakannya dengan totalitas penuh. Kita tidak main-main dengan pekerjaan kita. Ya, kita bukan kompi 701. You know 701? Masuk jam 7, kerja kosong, pulang jam 1. Ayo. Katakan, kita bukan kompi 701. Masuk jam 7, kerja kosong, pulang jam 1. Katakan kiri kanan, kamu bukan kompi 701. Tuhan mau kita bekerja. Karena dengan bekerja ada buah yang dikeluarkan. Ada hasil yang dikeluarkan. Hasil itu keluar dari mana? Dari dalam kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah memberikan potensi-potensi. Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan kepintaran, pengetahuan. Tuhan berikan karunia-karunia. Itu modal awal. Modal awalnya ada di mana? Dalam saya, dalam saudara. Anak-anak muda kan biasanya berkata generasi sekarang, kerja itu harus smart. Tidak usah kerja keras, yang penting smart.
firman Tuhan katakan kerja keras dengan cara yang smart. Betul? Kita harus kerja keras, kita harus mengeluarkan seluruh potensi kehidupan kita supaya dunia menghargainya. Kenapa dunia memandang enteng orang percaya? Kenapa? Karena kita kerja 701, kompi 701. Sedikit-sedikit minta izin. Bos, minta izin. Kenapa? Ada pelayanan, Kak. Bos, minta izin. Kenapa? Ada doa di gereja. Bos, minta izin. Kenapa? Ada latihan di gereja. Bosnya bilang, sudah Jo, kau mending jadi hamba Tuhan daripada kerja. Karena konsep kita, kerja itu sekuler. Kerja itu duniawi. Bagi Tuhan tidak ada yang sekuler, tidak ada yang rohani. Betul? Setuju? Karena ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti kalau kita bekerja bukan untuk saya lagi, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi pekerjaan kita adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Pekerjaan kita adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Ini yang tidak dimengerti oleh orang Kristen. Bahwa kita harus bekerja. Karena dengan bekerja kita mengeluarkan buah. Jadi jangan cemburu dengan kehidupan orang Kristen lainnya. Kadang-kadang kita iri hati. Oh Tuhan, kenapa dia lebih diberkati daripada saya? Saya kan banyak berdoa Tuhan. Saya tidak larang saudara berdoa. Saya tidak larang saudara berdoa. Itu sangat baik. Paulus berdoa. Tapi ada pepatah mengatakan, ora et labora. Ora, ora. Bukan ora itu. Ya. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Ini dia. Ada pemahaman yang lain dari ora et yang labora. Berdoa untuk pekerjaanmu dan doakan pekerjaanmu. Tidak ada yang amin. Berdoa untuk pekerjaanmu dan doakan pekerjaanmu. Lah iya. Karena firman Tuhan katakan, kalau tidak bekerja jangan makan. Siapakah pemalas itu? Bangun tidur, makan, tidur lagi, makan lagi, tidur lagi, tidak bikin apa-apa. Makanya Amsal berkata, hei pemalas, belajarlah kepada semut. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, pemalas itu berarti mengerjakan yang sia-sia. Sia-sia berarti kosong. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1 lalu masuk ke 2, bumi itu kosong belum berbentuk. Kosong. Kenapa kosong? Ada pemahaman penafsiran teologi, karena itu dikacaukan oleh iblis. Jadi perbuatan kosong dan sia-sia adalah perbuatan iblis. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang kosong dan sia-sia berarti kita pengikut iblis, Pak. Kita manusia pengikut iblis. Nah iya betul kan? Nah jadi kita harus menghasilkan buah. Nah begini, coba lihat lagi. Tunggu sebentar. 2 Timotius 3 ayat 16. Untuk apa kita baca firman Tuhan? Manfaat apa dari firman Tuhan? Ini dia, coba lihat.
2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apakah hanya sampai di situ? Sampai di situ kita baca firman Tuhan supaya kita benar, dididik dalam kebenaran, kita dikoreksi oleh firman Tuhan untuk kita. Sampai di situ? Tidak. Kita sering lupa ayat 17-nya. Coba baca ayat 17-nya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Katakan diperlengkapi. Untuk setiap perbuatan baik. Hahaha. Jadi jangan hanya asal baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ibadah, dengar khotbah untuk apa? Supaya kita diperlengkapi. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Ternyata selamat, doa, baca Alkitab ada tujuannya. Betul tak? Bahwa Tuhan telah memberikan perintah supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tapi Pak, kan berdoa itu pekerjaan baik. Iya, tapi apakah menghasilkan? Tidak. Halo? Apakah kita hanya berdoa Tuhan kirim berkat? Yang lalu saya bertanya di sini, kalau saudara saya katakan berkat dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara pikirkan? Hah? Jujur, yang terlintas segera dalam pikiran Bapak Ibu kata berkat. Hah? Kepeng. Doi. Tuhan tidak punya doi. Tuhan tidak punya kepeng, tapi Tuhan punya langit dan bumi dan segala isinya. Yang Tuhan bilang, kelolako, supaya dapat kepeng. Tuhan, saya tidak punya uang, keluarkan potensimu supaya dapat kepeng. Jadi harus kerja. Nah yang kedua, kerja di sini, pekerjaan iman itu adalah kita harus menyatakan iman kita kepada orang lain. Saudara terang Kristus, betul kan? Coba lihat, kenapa harus demikian? Matius 5. Matius 5. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa yang jemaat Tesalonika lakukan? Mereka menunjukkan pekerjaan-pekerjaan iman mereka. Mereka menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang menyatakan Kristus di dalam mereka. Mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan memberitakan tentang Kristus lewat kehidupan mereka. Saudara, ada terang di dalam hidupmu. Yesus adalah terang dunia, berdiam di dalam saudara. Saudara punya terang itu. Betul? Tapi saudara mau keluarkan berapa watt terserah saudara. Iya kan? Betul kan? Saudara juga bisa tutup terang itu? Bisa. Nah, kerjakan pekerjaan iman. Nyatakan terang Kristus kepada orang lain. Itu pekerjaan iman. Itu buah pemberitaan firman Tuhan. Nah yang kedua, buah apa di situ?
Bagaimana kalian mengasihi orang lain sehingga melayani mereka. Buah kasih. Jadi kita selain mengeluarkan buah pekerjaan iman, kita harus mengeluarkan buah kasih. Kasih Bapa harus ada di dalam kita. Kenapa sampai hari ini manusia masih suka saling bermusuhan? Kenapa? Karena kasih Bapa tidak ada dalam hidup mereka. Kenapa kasih Bapa tidak ada dalam hidup mereka? Kenapa? Kenapa kasih Bapa tidak ada dalam hidup mereka? Coba kita lihat. 1 Yohanes. Satu Yohanes pasal 2. Ayat 15, 16, 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa itu? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kenapa kasih Bapa tidak ada dalam kehidupan orang Kristen? Karena biaski, melenceng. Yang ada hanya kasih kepada dunia. Iya kan? Kalau kasih kepada dunia memenuhi kehidupan kita, maka kasih kepada Bapa tidak ada lagi. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita? Padahal jemaat di Tesalonika, mereka mengasihi orang lain dan mereka melayani mereka. Kenapa? Karena ada kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Ada kasih Bapa memenuhi kehidupan mereka. Pekerjaan baik juga menyangkut tentang bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain. Bagaimana kita bisa melakukan perbuatan baik kepada orang lain kalau kita tidak memiliki kasih yang tulus kepada mereka. Betul? Setuju? Kenapa kita tidak memiliki kasih yang tulus? Karena kasih kita sudah diberikan kepada dunia. Yang kita kejar dari dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain dengan motivasi supaya dunia lihat saya. Oh, betul apa betul? Banyak orang melakukan perbuatan baik demi konten. Setuju? Demi supaya orang lihat baik. Tahu Bapak itu baik sekali. Tahu ya, tahu dia kasih uang, keluar uang berapa untuk sumbang sana, sumbang sini. Ternyata itu hasil korupsi. Saudara, miliki kasih Bapa, miliki kasih Kristus. Penuhi hidupmu dengan kasih Kristus. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik kepada orang lain. Kita bisa melayani mereka dengan passion,
dengan gairah bahwa kita sudah terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Sehingga karena itu motivasi dengan motivasi itu, itulah yang menggerakkan kita untuk melayani sesama kita. Untuk mengasihi sesama kita. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang ketiga, buah apa yang ketiga? Buah ketekunan dalam pengharapan. Buah ketekunan dalam pengharapan. Mereka selalu bertekun dan mereka selalu berharap. Kenapa mereka selalu berharap? Karena mereka mempunyai tujuan yang harus dicapai. Apa tujuan yang harus dicapai? Kekekalan bersama Kristus. Ada pengharapan. Jadi mereka selalu berserah kepada Tuhan. Mereka bertekun dalam pengharapan mereka. Bahwa memang dunia ini bukan tempat tinggal mereka. Dunia ini hanya sementara. Mereka ada di dalam dunia ini untuk kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Supaya dunia bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan mereka. Sehingga dunia juga bisa melihat bahwa merekalah pelaksana-pelaksana kehendak Raja di muka bumi ini. Bahwa merekalah alat Tuhan, perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Bahwa merekalah adalah yang menyatakan tentang kerajaan Allah. Karena hidup kita, orang percaya, harus ada dalam kerajaan Allah. Amin. Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ketika saudara lahir baru, saudara pindah identitas, KTP saudara, KTP rohani maksud saya, ya, KTP saudara, dulu KTP kerajaan iblis, ketika sudah berproses lahir baru, KTP saudara adalah KTP kerajaan sorga. Itulah pengharapan mereka. Bahkan dalam ayat-ayat pasal-pasal selanjutnya Paulus berkata, jangan bersusah hati kalau orang mati. Kelak nanti kita akan ketemu mereka. Ketika Yesus datang kali kedua. Ketika second coming datang. Yesus kali kedua datang ke dalam dunia ini. Di awan-awan permai. Menjemput siapa? Mereka yang sudah mati dalam Kristus. Mereka yang telah dikuburkan di dalam Kristus. Kubur-kubur akan terbuka. Dan orang-orang benar yang mati di dalam Tuhan akan bangkit ketemu Kristus. Di awan-awan. Dan kita yang masih hidup. Milik Kristus. Akan diubahkan dalam sekejap. Mengenakan tubuh kemuliaan. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Haleluya. Ya rindu ketemu di sana. Jauh di udara. Oh ya, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Yang lahir tahun 90-an, mohon maaf. Ya, ada pertemuan di udara. Amin. Dan kita nanti akan berjumpa dalam kekekalan. Kita akan hidup dalam kerajaan Allah bersama Kristus. Itulah pengharapan yang mereka pegang. Dan itu juga menjadi pengharapan saya dan saudara. Amin. Itu pengharapan saya dan saudara. Inilah pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Wow. Mari teruslah percaya. Teruslah berharap.
Jadi hari ini sama seperti Paulus berkata ke jemaat Tesalonika, hasilkan buah apa? Pekerjaan iman, pelayanan kasih, dan pengharapan yang teguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh patakarabasik ya rabaya rabasi. Oh nakarabaya rabasik karabu. Oh ratakarabasik karabaya. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan kebutuhan doa secara khusus. Taruh tangan di dada. Oh mata karabasi. Ya. Ya. Saudara punya Yesus. Yesus tidak hanya melakukan mujizat 2000 tahun lalu. Mujizat itu tidak berhenti ketika Alkitab sudah ditulis. Kuasanya masih tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya percaya, kalau kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan penuh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup menolong. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memegangku. Dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku datang daripada Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Mari yang percaya bangkit berdiri dan katakan bersama, Yesus memberiku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan.
Mari yang taruh tangan di dada, doakan hidupmu secara pribadi kepada Tuhan. Berdoa, berseru pada Tuhan. Firman Tuhan katakan, berserulah dalam waktu kesesakan. Aku akan menolong engkau. Aku akan meluputkan engkau. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus yang tercurah di kayu salib, itu akan menyembuhkan kehidupan. Itulah yang menyelamatkan hidup. Allahku sanggup untuk memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Perkatakan imanmu kepada Tuhan. Perkatakan imanmu kepada Tuhan. Oh, jalan-jalanku disertai oleh firman. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan. Aku percaya jalan-jalanku adalah jalan-jalan kemenangan. Bahkan tiap langkah kakiku akan mengeluarkan jejak-jejak. Akan mengeluarkan minyak, lemak yang akan membahagiakan keturunan-keturunanku. Berdoa, ucapkan imanmu. Dan saya percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 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 Terima anugerah Tuhan. Terima pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima keajaiban-keajaiban Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Haleluya. 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 Yesus memegangku. Satu kali lagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami telah dimenangkan oleh Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Bertambah-tambahlah Tuhan hikmat-Mu bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan, di mana saja dia berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan kehidupannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan diberkati semakin hari semakin menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya kami semua telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Bapa.
Kami bersyukur Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, bahkan kami juga akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan Yesus. Biarlah persembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, di depan telah tersedia kotak berisi kertas untuk janji iman. Janji iman ini adalah dana yang dikumpulkan untuk persiapan Natal kita tanggal 8 Desember. Jadi buat Bapak Ibu yang mau mengisi janji iman, silakan mengambil kertas di depan dan menyerahkannya kepada Ibu Budi atau panitia yang ada di belakang. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita sama-sama akan menyaksikan persembahan pujian dari Pak Patrick. Teman-teman kita dari Permakris. Silakan teman-teman.
Ya, bagi jemaat Tuhan, teman-teman kita ini ada melakukan pencarian dana. Jadi sebentar sambil mereka mempersembahkan pujian, kita akan memberikan bantuan bagi teman-teman kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap puji-pujian persembahan kita, bahkan persembahan yang kita berikan. Baiklah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pengumuman untuk kegiatan selama sepekan. Hari Rabu kita ada latihan untuk persiapan Natal. Bagi semua yang bertugas, kita latihan mulai pukul 7:30 malam. Jadi diharapkan untuk on time datangnya biar kita tepat mulainya, tepat waktu. Selanjutnya untuk hari Jumat ada latihan ibadah raya 2, latihannya pukul 7 malam. Hari Sabtu ada sarapan pagi bersama, itu mulainya pukul 5 pagi. Diharapkan semuanya untuk bisa ikut bersama, kita doa pagi bersama. Selanjutnya pukul 4 sore ada doa puasa, khususnya untuk pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, wajib untuk datang. Kita doa bersama di gereja pukul 4 sore hari Sabtu.
Dan dilanjutkan pada pukul 7 malam ada latihan untuk ibadah raya Minggu pagi. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman tambahan dari Ketua Panitia Natal. Disilakan. Shalom. Kok loyo-loyo? Harus semangat. Kalau masuk Desember itu harus semangat. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kalau berbicara tentang berkat, semangat. Ya, tapi kalau berbicara tentang memberi, loyo-loyo. Tapi kalau kita di sini pasti, ya, selalu tetap kuat semangat memberi, ya. Karena gereja kita ini adalah, jemaat kita ini adalah jemaat yang suka menabur. Amin. Menabur pasti bertumbuh dan berbuah. Kata firman Tuhan tadi, ya. Kita pasti akan mendapatkan buah-buah yang terbaik. Olehnya marilah kita selalu menabur di ladang Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan bahwa Natal kita so tak lama lagi. So hampir dekat. Tidak sama dengan PDAM, so jauh. Ya, ya. So jauh. Ya. Kita Natal so dekat. Ya. Tidak 1 bulan lagi, kita sudah akan pesta Natal tempat ini, yaitu tanggal 8. Ya. Tanggal 8 Desember, persiapkanlah segala sesuatunya untuk kita menghadapi Natal ini, karena dari kita untuk kita oleh kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kami selaku panitia banyak memerlukan segala sesuatunya. Ya. Tanpa dukungan dari sidang jemaat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tapi kata firman Tuhan, kita telah mendengar sangat luar biasa. Maukah kita mau berbuah? Aduh, masih kurang. Kurang buahnya. Kita mau berbuah yang lebat dan menghasilkan hasil yang terbaik. Olehnya, marilah kita mau menabur dan menabur bibit-bibit yang terbaik. Amin. Kita harus lakukan itu. Perlu juga saya mengingatkan, dengan tidak membuang waktu, saya mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu yang telah mengambil selebaran kertas, ya, mengenai janji iman kita, diharapkan secepatnya dikembalikan, ya, atau jika yang sudah mempunyai cuannya bisa cepat dikembalikan. Di store kepada panitia Natal, yang ada nanti di belakang, ya. Kami mohon partisipasi para jemaat dan yang sudah mengambil janji iman, selebaran janji iman, dan masih terbuka, ya, bagi Bapak yang belum, masih ada selebaran kertas untuk menulis seberapa saja, ya. Saya kena percaya Tuhan pasti akan tolong kita sekalian, ya. Dan Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kita semuanya, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau sampaikan juga kepada semua anggota panitia, sekiranya luangkanlah waktunya sejenak sebentar setelah saya ibadah, kita akan adakan pertemuan singkat saja, ya, untuk kita menghadapi perayaan Natal kita, karena tinggal 3 minggu lagi, ya, kurang lebih 3 minggu. Jadi kita harus mau tidak mau mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pelayanan kita. Inilah mungkin yang kami bisa sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Kembali.
Baiklah, ada pengumuman tambahan untuk hari Kamis. Bagi jemaat Tuhan, kita akan latihan paduan suara. Jadi hari Kamis pukul 7 malam ada latihan di gereja. Jadi kita akan mempersembahkan pujian di Natal, jadi latihannya hari Kamis ini. Pukul 7 malam, ya, bertempat di gereja. Ya, selanjutnya seluruh sidang jemaat juga mewakili gembala dan pelayan Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hence atas pelayanannya pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Di belakang tim telah menyediakan souvenir untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami rindu kalau Bapak Ibu belum mempunyai tempat ibadah agar datang kembali lagi bersama-sama dengan kami di tempat ini, sama-sama kita memuji Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan kasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku, dan kasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Oleh karena kemurahan dan kasih anugerah daripada Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kami hingga detik ini Tuhan. Olehnya tidak ada kata yang cukup bagimu Tuhan selain puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu. Karena di mana Tuhan Engkau telah bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan bahwa kami telah mendengarkan, telah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami menjadi umat-umat yang mempunyai buah-buah dan menghasilkan buah yang segar, buah yang terbaik. Agar kami Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau telah percayakan telah memberitakan kebenaran firman-Mu.
Kembalikanlah ya Bapa urapan-urapan yang baru kepada hamba-Mu. Dan singkapkan terus rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan dimanapun dia berada dalam tugas-tugas pelayanan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya karena kuasa Allah, roh Allah akan menyertai hamba-Mu. Olehnya Tuhan kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Demikian juga keluarganya Tuhan. Biarlah kiranya kasih penyertaan Tuhan juga terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi sidang jemaat kami. Dimanapun mereka berada yang tidak sempat hadir pada saat ini. Tuhan kiranya Engkau lawat hidup mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun. Kami percaya kuasa-Mu di atas segala-galanya. Dan kami hanya berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan solusi jalan keluarnya. Sehingga Tuhan di hari-hari yang akan datang. Kami dapat bersama-sama berkumpul tempat ini. Memuji memuliakan akan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan hamba-Mu berdoa, kami mau berdoa. Untuk Tuhan pesta demokrasi kami pada bulan Februari 14. Kiranya Bapa, Engkau yang mengambil alih. Pakai hati pikiran kami. Tuntun kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami dapat memilih. Menentukan pemerintah kami sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu. Pasti selalu yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Olehnya Bapa, kuatkan kami Tuhan. Berikanlah hikmat kami. Berikanlah hati kami untuk siapa yang akan memimpin bangsa dan negara kami ini. Olehnya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan pesta demokrasi kami ini. Biarlah Tuhan yang mengambil alih. Terpujilah Engkau. Ya Bapa, saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami. Mulai dari pusat sampai daerah terpencil sekalipun Tuhan. Biarlah penyertaan pemeliharaan Tuhan juga berlaku dalam kehidupan mereka. Dan nama-Mu lah yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang telah melayani pada hari ini Tuhan. Baik di kota besar, di daerah terpencil sekalipun Tuhan. Biarlah kiranya hikmat daripada Allah menyertai para pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga pelayanan menjadi keberkatan, lawatan-lawatan bahkan mujizat sekalipun Tuhan terjadi di dalam tugas pelayannya. Olehnya Bapa, biarlah lewat semuanya juga nama-Mu saja ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi rencana kami jemaat ini untuk mengadakan perayaan Natal pada tanggal 8 Desember. Tuhan kami tetap berserah kepada-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami dan Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi jemaat-jemaat yang akan terjun dalam pelayanan dan mengambil alih pelayanan Tuhan. Biarlah di dalam Tuhan kesehatan, kebersamaan Tuhan hanya Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan. Demikian juga para pembicara Tuhan yang Engkau telah tunjuk Tuhan, Engkau telah pilih, kami mohon kepada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau urapi, singkapkan Tuhan apa yang Engkau kehendaki. Dan biarlah lewat para hamba-Mu berbicara untuk menguatkan kami. Untuk menghadapi sesuatu tantangan yang akan kami hadapi. Olehnya Bapa, kami percaya dan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami berdoa juga Tuhan. Para ibu gembala kami, Pastor Esra juga bersama keluarga, anak-anak dan cucu-cucu mereka ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau tetap lawat mereka, Engkau lindungi mereka, dan Engkau hadir terus di dalam rumah tangga mereka. Apapun yang mereka buat kerjakan lewat tangan dan pikiran, marilah kiranya Engkau memberkati.
Demikian halnya juga sidang jemaat kami Tuhan yang ada di GBI Kumene ini. Biarlah kiranya Tuhan penyertaan Allah selalu ada menyertai para sidang jemaat. Apapun yang dibuat dikerjakan sepanjang minggu ini Tuhan, marilah kiranya Engkau memberkati adanya. Dan biarlah hasil-hasil yang diperolehnya dipakai untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Inilah ungkapan syukur kami yang kami minta dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kalau kami pada hari, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah yang bersalah kepada kami, dan bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat. Haleluya. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat keberhasilan akan menuntun setiap langkah perjalanan hidup kita hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, melukunya ku berikan hatiku
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Coach J. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita doa yuk. Doa yuk. Cek teman-teman yang LCD. Doa yuk. Dokumentasi, penerima tamu, doa yuk.